Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudara semua. Sebentar kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami naikkan ucapan syukur kami di hari yang baru Allah telah memberkati kehidupan kami, dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan sehat dalam hari yang diberkati Tuhan, dan kami mengucap syukur atasnya.
Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman, langkah terang pelita bagi kaki kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus dan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu menyertai kehidupan kami boleh mengerti isi hati Tuhan, dan Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib Tuhan, Kristus Yesus dan salibnya yang semakin bertambah, kami semakin berkurang. Sembunyikan kami semua dan tutup pukul dengan kuasa darah-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali selamat pagi saya ucapkan, dan saya diberikan tema renungan kebenaran firman Tuhan, memiutangi Tuhan atau memiutangkan Tuhan. Ayat yang akan kita baca terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Puji Tuhan. Ayat yang indah di mana kita akan melihat kebenaran perbuatan baik seseorang. Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan Allah menciptakan kita untuk melakukan satu perbuatan baik. Dan perbuatan baik ini salah satunya kita dapati di dalam Amsal 19 ayat 17 ini yang berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Kata belas kasihan, dia memiliki arti ada satu penunjukan kebaikan kepada seseorang atau satu anugerah kepada seseorang. Dan anugerah ini seperti orang yang membungkukkan diri lalu memberikan sesuatu dari tempat tinggi kepada yang ada dalam posisi lebih rendah. Itu belas kasihan. Dan tidak hanya demikian, dikatakan belas kasihan ini ditujukan ada objeknya, mungkin ada sesuatu yang dituju, yaitu kepada orang yang lemah. Lemah artinya dalam arti yang lain dikatakan miskin. Dalam keadaan lemah atau dalam keadaan miskin. Maksudnya apa? Anugerah ini diberikan kepada seseorang atau orang lain yang lemah, yang miskin, yang tidak dapat membalas perbuatan baik tersebut karena keadaan mereka yang lemah. Jadi satu belas kasihan, satu kebaikan, satu anugerah tanpa pamrih yang memang digerakkan oleh hati yang ingin memberi. Dan ini adalah hal yang menarik, hal yang diinginkan Yesus, hal perbuatan baik yang harus kita kerjakan. Dan akibat daripada perbuatan baik ini menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, maka kita memiutangi Tuhan. Artinya kita membuat Tuhan berhutang kepada kita. Saya akan coba mengajak saudara untuk melihat sebuah contoh di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37. Ayat ini menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Ada seorang yang mencoba ahli Taurat yang mencobai Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Maka Yesus jawab, "Apa yang tertulis dalam kitab Taurat, lakukan itu." Lalu orang ini menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia." Orang ini untuk membenarkan dirinya bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Maka Yesus membawa perumpamaan tentang seorang Samaria ini. Dikatakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu di tengah perjalanan ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukuli dan meninggalkan dia dalam keadaan setengah mati. Dan dalam keadaan lemah dan kehilangan semua yang ia miliki, maka ada seorang imam yang turun melewati jalan itu. Tetapi imam ini hanya melewati orang tersebut dari seberang jalan. Kemudian juga lewat seorang Lewi. Hal yang sama yang dilakukan imam dilakukan Lewi ini pun, hanya melewati orang tersebut dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria, dan ia melihat orang itu,
Seorang Samaria datang ke tempat itu, dia melihat orang yang terbaring itu setengah mati, maka Alkitab mencatat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia menundukkan diri, membungkukkan, menolong orang tersebut, membalut lukanya, menaikkan kepada di atas keledai tunggangannya, lalu dibawa ke tempat penginapan dan dirawat. Besok paginya bangun, diberikan 2 dinar, kalau kurang saya akan tambahkan. Yang kita lihat adalah bagaimana sesama manusia ini menunjukkan belas kasihan kepada ia yang lemah dan ia yang miskin, kehilangan semuanya. Dan hubungan orang Samaria dan Yahudi itu adalah seorang musuh. Mereka bermusuhan karena orang Yahudi menganggap Samaria adalah warga kelas 2. Jadi orang yang menolongnya itu adalah musuhnya. Dan inilah satu ungkapan yang baik bahwa orang ini gak sanggup lagi membalasnya. Karena dalam keadaan lemah, dalam keadaan dia dirampok setengah mati, dia miskin, jatuh miskin, maka musuhnya itulah yang menolong kehidupan, yang menunjukkan anugerah kepada orang yang dirampok ini. Dan orang ini tidak dapat membalas semuanya itu. Alkitab kembali mengatakan di dalam Amsal 19:17, orang yang melakukan demikian, yang melakukan menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya dia tidak pandang bulu, maka orang tersebut memiutangi Tuhan, membuat Tuhan berhutang kepadanya. Saya berpikir, Tuhan perlu apa lagi? Dia pemilik langit dan bumi, jalan di surga ajaib katanya dari emas. Dia perlu apa lagi? Yang perlu sesuatu kita. Tetapi justru ketika kita menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tidak mampu membalasnya kepada kita, kita membuat Tuhan berhutang kepada kita. Oh, luar biasa. Tuhan berhutang kepada kita. Tidak sampai di situ, dikatakan di dalam Amsal 19:17 tadi, yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau Tuhan berhutang, dia akan lunaskan. Dia akan mengerjakan dan membalaskan semuanya itu. Jadi saudara, hati yang berbelas kasihan ini, yang tidak memandang siapa orang yang kita tolong, tetapi kita menolong karena kebenaran firman Tuhan dan digerakkan oleh belas kasihan, itu membuat Tuhan berhutang pada kita. Dan dia akan membalaskan semua itu dengan caranya Tuhan, dengan berkat-berkat entah jasmani. Yang lebih diperlukan adalah berkat-berkat rohani yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal dan upah yang tidak pernah hilang, kekal untuk selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang baik dan menunjukkan anugerah-Nya. Ketika kami dalam keadaan lemah, maka kami menerima anugerah daripada Tuhan yang kami tidak sanggup membalasnya. Dan hal yang sama yang Tuhan ingin kami lakukan ketika kami melihat mereka yang membutuhkan, biarlah kami boleh menunjukkan belas kasihan itu. Sebab itu Tuhan, mampukan kami, berkati kehidupan kami, jadikan kami orang kepercayaan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati hari ini, dalam segala yang kami lakukan dalam kehendak Tuhan, Tuhan buat berhasil. Dalam aktivitas kami, Tuhan tolong sertai kami, berikan kami hikmat, sehingga keberhasilan apapun yang kami peroleh, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.